Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yahud Khalil Khoumas tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023 hingga 2024. Merespon hal itu, Yahud Khalil mengaku menghormati keputusan KPK. Hal ini disampaikan penasihat hukum Yahud Khalil Melissa Anggraini pada Jumat 9 Januari 2026. Melissa mengaku bahwa pihaknya telah mengetahui kabar penetapan tersangka Yahud. Yahud Khalil ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penentuan kuota haji Indonesia. Atas hal tersebut, pihaknya menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Melissa menyebut jika sejak awal kliennya telah bersikap kooperatif dan transparan dengan memenuhi seluruh panggilan serta prosedur hukum yang berlaku. Sikap ini merupakan bentuk komitmen Yahud terhadap penegakan hukum. Dirinya pun berjanji akan terus menjaga komitmen tersebut. Sementara lembaga anti rasuah masih akan terus mengembangkan kasus ini. Kuota haji kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YJ selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara untuk pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan di perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji, sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery, sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah kooperatif, hadir memenuhi panggilan penyidik, kemudian memberikan keterangan yang dibutuhkan, termasuk mengembalikan barang bukti, kemudian disita, diantaranya dalam bentuk uang. Yang kedua, KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif, termasuk dalam hal pengembalian uang-uang yang diduga terkait dari konstruksi perkara ini. Di mana dalam konstruksi perkaranya dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama dibagi menjadi 50%, 50%, sehingga penyelenggaraan haji reguler mendapat suatu seperti itu, dan penyelenggaraan haji khusus mendapatkan suatu yang kemudian dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.